Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang weton Sabtu Legi di bulan September. September lebih berat daripada bulan Agustus. Ya, kita merasakan ya bulan Agustus ini dari minggu pertama sampai minggu kedua itu lebih berat minggu kedua. Minggu kedua lebih berat minggu ketiga. Semakin berat ya di bulan Agustus ini. Bulan Agustus ini bantalan rengkah ya. Bantalan rengkah itu tanah sing nelo, kemarau ya, panas sing tanah. Ya mungkin ada beberapa kota yang masih hujan. Oh, no, teman-teman. Nah, itu kan pertanda bahwasanya siklus alam ini sudah rusak akibat manusia. Ya. Kenapa kok rusak? Ya bisa efek rumah kaca, bisa juga efek polusi udara. Ya. Terus tumbuh-tumbuhan sudah berganti fungsi ya, jadi perumahan, jadi hotel dan sebagainya. Nah, akhirnya suasana alam ini sudah pasti tidak akan sama ya dengan apa yang tertulis di dalam primbon gitu loh ya. Sudah berubah ya. Di dalam primbon bantalan rengkah. Agustus itu bantalan rengkah. Puncak dari musim panas ya. Agustus saat ini gitu ya. Sedangkan di bulan September itu Suto Manut ing Popo sudah mulai turun ya. Sudah mulai turun, artinya dari panas yang entah-entahan ya, yang nelo apa entah-entahan, panas yang itu sudah mulai turun. Tapi ya, melihat suasana politik kebijakan pemerintah kaitannya dengan pajak yang membabi buta ya, otomatis akan berdampak terhadap perekonomian ya rakyat kita ya. Harga-harga pada mahal ya. Dampaknya apa? Pengeluaran Anda semakin bengkak, pengeluaran Anda semakin besar. Coba bayangkan kalau pengeluaran Anda semakin besar daripada pemasukan ya. Padahal yang dibeli sama ya. Anda beli, misalkan beli beras ya, 5 kilo harga katakanlah 65 ya. Agustus itu masih 73 ya. Agustus ini ya masih 73. Agustus saya kemarin itu beli minggu kedua itu 73. Sekarang kemarin beli lagi sudah 75. Mungkin tembus 80.000 nanti. Atau sudah ada yang 80.000 di tempat Anda mungkin. Beras yang enak mungkin. Ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwasannya dengan nominal ya, dengan sesuatu yang kita beli sama, harganya berubah, ini akan berpengaruh terhadap keuangan kita. Nah, kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa mencari yang lebih banyak lagi ya, pendapatan kita ya masalah kita gitu. Ya, kita akan minus gitu ya. Paham enggak Anda? Kita akan minus, bukan plus, kita akan minus ya. Minus kalau boros kita menikmati toh ya. Ini minus karena kita ya tetap ya, berasnya 5 kilo ya, kamu belanja 5 kilo di bulan Agustus, belanja 5 kilo di bulan September dengan nominal apa dengan berat yang sama, harganya berbeda. Inilah dampak ya, dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, tugas kita ini di bulan September kalau kita ingin sukses, manut ing popo, suto manut ing popo, kita harus taat aturan. Nah, masalahnya aturan negara kita ini harus tidak karu-karuan ya. Jadi itu ada yang pajak sampai naik berapa persen itu. Yang kemarin demo di Pati itu sampai 200 apa 100 jadi 250 atau berapa. Ada juga yang di Jombang gitu ya. Pajaknya berapa? 400 jadi 2 juta berapa gitu. Bau banyak gitu. Ya. Jadi kondisi alamnya yang bagus. September ini kondisi alamnya bagus. Tapi kebijakan politiknya tidak bagus. Nah, itu yang perlu Anda sikapi. Makanya ketika kita melihat
primbon kehidupan, ya, yang hubungannya dengan soal rezeki, ya, yang ada hubungannya dengan pranoto mongso, keadaan suasana alam, ya. Kita perlu melihat kebijakan publik, kebijakan politik yang kita saat ini berada di mana. Ya, misalnya kamu berada di Hong Kong, ya kamu lihat suasana di sana bagaimana. Ya. Tapi ketika kita berada di Jawa, ya, atau di Indonesia, ya kita lihat aturan pemerintah itu bagaimana, dampaknya terhadap diri kita itu bagaimana. Itulah yang perlu kita sikapi. Karena pada dasarnya kunci kesuksesan adalah suto manut ing popo. Kita harus taat pada aturan. Tapi kalau aturannya ini katakanlah banyak dipolitisasi, memaksakan di luar kemampuan diri kita, maka yang perlu kamu lakukan adalah taat aturan Tuhan. Ya, apa yang menjadi perintahnya, ya, terhadapmu, perintah Tuhan terhadapmu, itu yang kamu kerjakan. Jadi prioritas di sana. Artinya apa? Spiritual kita ini harus kita tingkatkan. Ibadahmu sing kenceng, tirakatmu sing kenceng. Ya, kalau muslim sholat 5 waktu, terus tirakati apa? Bisa puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Anda puasa Nabi Daud ini kan juga berhemat loh. Itu kan juga bisa untuk antisipasi gitu loh, ya. Menekan semaksimal mungkin pengeluaran kita gitu. Ya. Dan ketika kamu taat terhadap aturan Tuhan, aturan popo, ya, apa yang terjadi? Akan muncul kegaiban-kegaiban di luar nalarmu yang akan membantu menyelesaikan masalahmu. Tapi kalau kita mikir secara logika, ya, waduh, kebijakan pemerintah ini pajak PBB, dulu saya bayar 100, ya, 2025 ini jadi 200, naik 100%. Wis ngawur wis. Ya toh, ngawur, naik, kecuali NJOP-nya naik sama gitu loh, ya. Misalnya kita punya rumah harga 100 juta, ya, pajaknya 100.000 misalkan, ya, berarti NJOP-nya kan 100.000, ya. Kalau pajaknya katakanlah 200.000, berarti harga rumah kita harus naik 200 juta, ya. Nah itu kenyataannya tidak. Jadi penerapan pajak tidak sesuai, ya. Memang dipaksakan, ya. Coba Anda lihat berita-berita ini, banyak demo, banyak macam-macam, ya itu tadi. Karena kebijakan yang salah. Nah, yang perlu kita sikapi di sini adalah dampaknya, ya, bukan kebijakannya. Kebijakannya kita tidak punya bargaining power, ya, kecuali demo, ya, seperti di Pati, ya. Tapi kan sulit untuk mengumpulkan massa. Tugas kita adalah bagaimana kita sebagai yang terdampak, masyarakat yang terdampak, mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Tentunya dengan apa? Bangkitkan spiritualmu, manut ing popo, taat aturan Tuhan. Itu kunci yang tidak bisa kamu tawar-tawar lagi. Silakan dibuktikan, ya. Demikian saudaraku Sabtu Legi, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.